Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irwansyah dari program studi pendidikan biologi angkatan 2019 dengan NIM 191430996 dari Universitas 19 November Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa sih yang dimaksud dengan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman ataupun tumbuhan. Adapun tujuan pembuatan video ini yakni untuk menyelesaikan tugas mata kuliah saya pada mata kuliah fisiologi tumbuhan. Ya, dan untuk video ini juga saya akan menjelaskan atau memaparkan laporan tentang tanaman kelompok kami, yakni kelompok 1 tentang sawi panel dan sawi pagoda. Oke, kita melangkah ke bagian pertama. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan dan perkembangan itu sendiri? Jadi mungkin kalian pernah mendengar apa yang dimaksud dengan pertumbuhan, apa yang dimaksud dengan perkembangan. Dua kata ini adalah selalu berdampingan karena tumbuh dan berkembang itu dialami oleh seluruh makhluk hidup. Tidak lain dan tidak bukan pada tanaman juga. Oke, sekarang kita melangkah ke bagian apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan itu sendiri. Apa sih yang Anda ketahui tentang pertumbuhan? Mungkin telah terbenak di pikiran teman-teman sekalian, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahannya jumlah dan ukuran. Jadi pertumbuhan adalah proses pertambahannya jumlah dan ukuran. Jumlah dan ukurannya. Ukuran apanya di sini? Ukuran sel makhluk hidup yang sifatnya tidak dapat kembali lagi atau irreversible. Jadi pertumbuhan yakni bertambahnya atau pertambahan jumlah dan ukuran, bertambahnya jumlah ukuran sel makhluk hidup yang sifatnya tidak kembali lagi. Jadi pengertian pertumbuhan itu sendiri di mana adanya pertambahan jumlah dan ukuran sel. Jadi bertambah jumlah dan ukurannya selnya kita ini. Bertambah ukuran selnya kita, tidak lain yakni kita ini sebagai makhluk hidup bertambah ya. Ukuran selnya bertambah dan sifatnya itu tidak akan berubah ataupun tidak kembali, maksudnya tidak mencut kembali. Contoh, kalau seorang sudah menjadi besar tidak mungkin akan mencut kembali ya. Contoh misalnya anak bayi yang dari kecil balita pasti akan berbeda dengan anak-anak yang sudah berumur 7 tahun sampai 8 tahun. Jadi pertumbuhan adalah bertambahnya jumlah ukuran ya, bertambahnya jumlah dan ukuran sel pada makhluk itu sendiri. Sama dengan tumbuhan. Jadi begitu, tumbuhan itu juga tidak akan kembali mengecil. Begitu ya. Jadi tumbuhan itu juga mengalami pertumbuhan. Tumbuhan juga mengalami pertumbuhan di mana tumbuhan dimulai dari mungkin dari kecambah sampai dengan tumbuhan dewasa begitu. Selanjutnya kita melangkah ke bagian perkembangan. Apa sih yang dimaksud dengan perkembangan itu sendiri? Perkembangan pertumbuhan. Tadi kita sudah bahas tentang pertumbuhan. Kalau pertumbuhan yakni bertambahnya atau bertambahnya dan pertambahan ukuran sel pada makhluk hidup sendiri dan bersifat irreversible. Irreversible itu apa? Irreversible itu adalah kata lain dari tidak akan kembali pada ukuran semula gitu. Jadi untuk perkembangan, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan? Oke, perkembangan adalah proses menuju kedewasaan. Proses menuju kedewasaan suatu makhluk hidup yang ditandai dengan pematangan organ-organ suatu makhluk hidup yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya. Jadi perkembangan adalah proses menuju kedewasaannya. Jadi perbedaan perkembangan dan pertumbuhan adalah kalau pertumbuhan yakni di mana bertambahnya ukuran sel pada makhluk hidup dan tidak akan kembali seperti semula atau bersifat irreversible. Sedangkan kalau artian perkembangan yakni proses menuju kedewasaan suatu makhluk hidup yang ditandai dengan pematangan organ-organ suatu makhluk hidup yang bertujuan untuk melanjutkan keturunannya, baik itu sistem reproduksi,
sistem imunitas dan lain sebagainya. Begitu ya. Jadi yang kita bahas di sini yakni pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Oke, kita melangkah ke proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berbeda dengan hewan dan manusia. Ya, berbeda dengan hewan dan manusia. Tumbuhan mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan tumbuhan sebagai biji. Jadi, tumbuhan diawali sebagai biji, akan berkembang ke atau fase selanjutnya yakni kecambah, di mana biji ini akan berubah menjadi tumbuhan baru atau bakal tumbuhan yang dimakan dengan kecambah. Dan selanjutnya akan berlanjut kepada tahap selanjutnya, tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan dewasa. Begitu. Jadi kita akan melangkah ke bagian laporan dari pertumbuhan dan perkembangan analisis tumbuhan dari kelompok saya, yakni kelompok 1 pada tumbuhan sawi panel dan sawi pagoda. Oke, di sini juga saya akan menjelaskan atau melaporkan tentang pertumbuhan dan perkembangan serta perbandingan pertumbuhan dan perkembangan dari tugas kami, yakni menanam tanaman pada fase minggu kedua. Yang saya akan bandingkan di sini yakni pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman sawi pagoda dan sawi panel. Nah, di tengah musim atau musim penghujan ini, di mana kelembapan akan meningkat dan tentunya jumlah suplai air akan meningkat pula. Jadi bisa jadi berpengaruh pada pertumbuhan dan perkembangan tanaman kami. Perbandingan dari tanaman sawi pagoda dan sawi panel, yakni di mana sawi pagoda dalam 2 minggu pada masa penanaman bertambah tinggi sebanyak 2 cm. Pada sawi pagoda bertambah tinggi sebanyak 2 cm. Sedangkan pada sawi panel pada polybag kami kelompok 1 di mana dia bertambah sebanyak 1 cm saja. Mungkin itu saja pemberitahuan ataupun laporan dari saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.